Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih. Kembali kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Yang saya yakin percaya firman Tuhan di pagi hari ini akan terus dan kembali akan memotivasi kita sebagai orang-orang percaya yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kembali kita akan merenungkan karya Roh Kudus sebagai penghibur di dalam kehidupan kita. Diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita. Itu Rohnya huruf besar, artinya Roh Kudus, dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, menarik sekali di bagian firman Tuhan ini. Bagaimana Roh, di sini katakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, kalau kita mengacu kepada konteks ayat yang kita baca, bahwa perikop dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 yang kita baca, di mana judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pengharapan anak-anak Allah. Di sana kalau kita melihat di ayat yang ke-18, ayat yang ke-19 dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, ada kata penderitaan di sana. Ya, memang berbicara tentang kehidupan orang percaya. Apalagi kita mengacu kepada jemaat Roma, mereka sekali lagi mengalami situasi yang sulit, mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, sehingga Rasul Paulus mengerti betul situasi kondisi yang dialami oleh mereka. Makanya Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa meskipun mereka menderita, ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi bicara tentang pengharapan mereka, ketekunan mereka. Jika mereka tetap bertekun di dalam iman mereka, di dalam situasi yang sulit dan berat, itu tidak ada bandingnya. Oleh sebab itu, apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-26, bahwa penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, bahkan kita sebagai manusia masih hidup di dalam kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kita sebagai manusia karena begitu beratnya tekanan yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami, membuat kita seringkali tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi yang menarik di sini dikatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, di dalam penyerahan kita, di dalam kepasrahan kita kepada Tuhan. Mungkin saat kita berlutut mau berdoa tidak tahu harus berkata-kata apa. Tetapi Roh Kudus mengerti hal itu. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita. Karena iman kita yang percaya dan yakin bahwa apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menolong dan menghibur kita sebagai orang-orang percaya. Jika kita sedang mengalami situasi yang tidak mudah, situasi yang berat, atau tantangan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi percayalah bahwa ada penghiburan, ada kekuatan iman yang diberikan oleh Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kami menyadari kami sebagai manusia masih hidup di dalam kelemahan-kelemahan. Ada hal-hal yang membuat kami sebagai orang percaya tidak sanggup dalam melangkah, tidak sanggup di dalam berbuat hal yang benar di hadapan Tuhan mungkin. Tetapi Roh Kudus menolong dan mampukan kami untuk memahami. Bahkan Roh Kudus menghibur kami di dalam situasi-situasi seperti ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur dan kami berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi juga tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.